Ya. Apa nasihatnya? Nasihatnya yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Di sini tadi maknanya adalah menjaga hak-haknya Allah, menjaga ketetapannya Allah, menjaga perintah-perintahnya Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini makna dari ihfadillah, ya. Jagalah Allah. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlet, secara arti asli, jagalah Allah, wah ini mesti langsung rame ini kalau misalkan diketahui oleh para sekularisme, orang-orang sekular. Ramenya kenapa? Wah ini Tuhanmu tidak bisa menjaga dirinya sendiri, mesti ngoten, ya kan? Kalau diterjemahkan secara letterlet, maka kemudian perlu penafsiran. Ihfadillah ini maksudnya adalah menjaga haknya Allah, menjaga yang memang kita diperintahkan Allah untuk mengerjakannya. Ya tadi, menjalankan syariat Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah salah satu menjaga hak Allah. Menjaga diri kita, menjaga kemaluan kita, menjaga lisan kita, itu menjaga Allah. Ya. Yahfadka, ketika kita bisa menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Menjaga kita ya dari berbagai macam kemudorotan yang bisa menimpa diri kita. Menjaga dari urusan dunianya, menjaga dari lemahnya badan, ya kan, doifnya anak, menjaga keluarganya, menjaga hartanya, menjaga rezekinya dan sebagainya. Dan masih banyak lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'il sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Jamaah kajian malam Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan rahmatnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian ilmu yang insyaallah dengan kajian ilmu kita diberkahi oleh Allah, diberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan hidup, diberikan kemudahan-kemudahan untuk dapat mengerjakan syariat-syariat Allah, diberikan kemudahan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, diberikan kemudahan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kesyukuran harus selalu kita sampaikan kepada Allah, karena yang namanya syukur menika adalah sesuatu yang penting. Kita sebagai hamba meyakini dan kita mengimani bahwa seluruh nikmat itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari apapun, bukan dari manapun, bukan karena siapapun, tapi hanya karena Allah saja. Salam dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan kepada beliau sekali lagi sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW, salah satu wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Meskipun untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah, yang paling utama adalah menjalankan syariatnya, menjalankan nasihat-nasihat yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu nasihat yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya adalah pada hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini. Masih sama dari kitab Hadis Arba'in karangan Imam An-Nawawi.
atau Arba'un Nawawi. Ya. Hadis yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah hadis nomor Tasi Asyar atau 19. Ya. Hadis ke-19 tentang menjaga Allah dan memahami takdir atau tentang takdir. Okay. Gitu. Hadisnya ini agak sedikit panjang dan ada tambahan versi. Jadi dalam kitab Hadis Arba'in ini nomor 19 nanti ada tambahan dalam versinya menurut riwayat selain riwayatnya Tirmidzi. Jadi riwayat pertama adalah riwayatnya Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Kemudian tambahannya di riwayat selain Imam Tirmidzi itu lafadznya seperti ini. Okay. Nasihat ini adalah kami bacakan terlebih dahulu hadis ini, hadis Arba'in nomor 19 ini. Sedikit panjang, mudah-mudahan pelan-pelan nanti sampai kami baca. Hadis Tasi Asyar, hadis ke-19. An Abi Abbasin Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu ta'ala. Radhiyallahu anhuma ta'ala. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Faqala li An Abi Abbasin, dari Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang Allah ridhoi keduanya. Qala kuntu, dia berkata bahwasanya suatu hari ya, khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah berjalan atau berada di belakangnya Nabi, berjalan di belakang Nabi ya, pada suatu hari. Faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, ya gulam, wahai anak muda, inni uallimuka kalimatin, akan aku ajarkan sebuah kalimat atau beberapa kalimatin, beberapa perkataan ya, atau nasihat gitu kepadamu, kata Rasulullah seperti itu. Apa nasihat tersebut? Ihfadillahu yahfadka, jagalah Allah atau jagalah Allah, yahfadka, maka kamu akan dijaga oleh Allah. Ihfadillahi tajidhu tujahaka ya. Jika engkau meminta, jika kamu berhajat kepada Allah, apabila kamu berhajat, maka tujahaka, maka mintalah kepada Allah. Oh, mohon maaf, belum sampai situ nggih, artinya nggih. Mohon maaf. Saya bacakan lagi. Kurang fokus. Ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah, dan jagalah Allah, tajidhu tujahadaka, maka kamu akan mendapatinya ada di dekatmu. Artinya ketika kita menjaga Allah, maka kita akan merasa bahwa Allah itu akan ada di dekat kita. Idza sa'alta, apabila kamu meminta kepada Allah atau punya hajat, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah. Okay. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila kamu mau pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Fasta'in billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummata lawijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in ya. Maka ketahuilah, apabila semua umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lan yanfa'uka, maka tidak akan menguntungkan kamu, illa bisyai'in qad katabahullahu laka, maka tidak akan menguntungkanmu kecuali hal tersebut itu memang sudah dituliskan Allah atau ditakdirkan Allah untukmu. Wa in ijtama'u ala ayyudarruka bisyai'in, dan apabila semua manusia kumpul atau banyak manusia kumpul
untuk mencelakaimu, untuk mendatangkan madarat bagimu, ya, dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in, maka hal tersebut tidak akan mencelakai kamu. Jadi kalau segolongan manusia itu berkumpul untuk memberikan manfaat atau memberikan keuntungan kepada kita, maka tidak akan mendatangkan keuntungan apapun kecuali memang Allah berkehendak. Dan begitu pula sebaliknya, jika ada orang-orang berkumpul membuat makar, membuat kerusakan yang ingin mencelakai kita, maka kecelakaan itu tidak akan terjadi pada diri kita kecuali memang Allah tetapkan untuk kita. Ya. Gitu. Illa bisyai'in qad kataballahu 'alaika, kecuali ketetapan tersebut atau kemudaratan tersebut itu telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah diangkatlah pena tersebut, wa jaffatis suhuf, dan telah ditutup suhuf tersebut. Maksudnya adalah takdir itu sudah tertulis dan penanya sudah dicabut. Kertasnya, lembarannya sudah tertutup. Artinya semua takdir sudah dicatat. Rawahu Tirmidzi, hadis ini adalah riwayat Tirmidzi. Wa qala haditsu hasan, dan ini menurut Tirmidzi adalah hadis riwayat Tirmidzi ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian ada lanjutannya, ada lanjutannya, wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan dari riwayat selain yang Tirmidzi. Jadi meniko hadis yang tadi saya bacakan itu adalah riwayatnya Imam Tirmidzi. Selain Imam Tirmidzi, ada juga yang meriwayatkan hadis serupa dengan lafaz seperti ini. Ihfadillaha tajidhu amamaka. Ya. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah itu ada di hadapanmu, atau Allah itu dekat denganmu. Wa'lam, belum sampai situ nih, mohon maaf. Ta'arraf ilallah firrahai ya'rifka fisyadati. Kenalilah Allah, atau mendekatlah kepada Allah, atau berkenalanlah dengan Allah dalam keadaan roha, dalam keadaan senang atau dalam keadaan lapang. Ya'rifka, maka Allah akan mengenalmu fisyadah, dalam keadaan kamu sempit. Artinya ketika dalam keadaan senang, maka kita harus mengenal Allah atau bertakwa kepada Allah, ingat Allah dan sebagainya. Maka ketika kita dalam keadaan syiddah, dalam keadaan kesempitan atau dengan ada musibah, Allah itu akan mengenali kita. Wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, ya, segala kesalahanmu atau apapun kesalahanmu, ya, lam yakun liyusibaka, maka tidak pasti mendatangkan musibah bagimu. Wa ma asabaka, dan musibah yang menimpamu, lam yakun liyukhti'aka, belum tentu juga berdasarkan kesalahan kamu. Wa'lam anan nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa kemudahan itu, nasr itu, kemenangan itu, ma'as sabri, kesuksesan itu ada dalam sabar. Ketahuilah bahwa kemenangan itu ada dalam atau bersama dengan sabar. Wa annal faraja ma'al karbi, ya. Dan kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan dalam kemudahan, dalam kesusahan ada kemudahan. Ini hadis sedikit panjang dan sedikit jelimet ya. Kalau secara arti itu sedikit susah memahami kalau hanya artinya saja. Tapi betul, kita bahas perlahan-lahan. Dalam hadis ini ada beberapa hal atau ada beberapa catatan-catatan yang
perlu kita ketahui. Artinya ada garis besarnya atau garis merahnya, benang merahnya dalam pembahasan dalam hadis ini. Yang pertama adalah menjaga Allah. Menjaga Allah ini ihfaduka, dari lafaz ihfaduka yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya menjaga hak Allah itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Ihfadillah atau jagalah Allah, ihfadullah atau jagalah Allah itu maksudnya adalah menjaga hak-haknya Allah. Apa hak Allah itu? Hak Allah itu diantaranya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik. Menjalankan sholat, ya, menjaga bersuci ketika mau sholat, menjaga kemaluan, menjaga lisan, dan apapun yang berkaitan dengan Allah itu namanya menjalankan hak Allah atau menjaga hak Allah. Maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita itu dengan dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, dalam urusan keturunan kita, dalam urusan keluarga, dalam urusan harta dan sebagainya. Ya. Kemudian dijaga juga dari gangguan-gangguan, dari bisikan-bisikan setan, baik bentuknya jin ataupun manusia, baik dijaga juga dalam hal keimanan dan agama dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah menjaga hak Allah itu adalah perkara yang penting. Kemudian garis merah yang kedua atau garis utama yang kedua dalam hadis ini adalah perintah untuk selalu berdoa kepada Allah atau minta hanya kepada Allah saja. Ini yang kedua. Bahwasanya ketika kita punya hajat, maka kita harus mintanya sama Allah. Ya. Idza sa'alta, kalau kamu meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah. Artinya apa? Artinya di sini kita menjaga bahwasanya kita itu sebagai manusia itu adalah makhluk yang memang tidak bisa apa-apa kecuali pertolongan kecuali Allah, kecuali berdasarkan kekuatannya Allah. Maka minta segala sesuatu itu mintanya sama Allah, bukan sama makhluk, bukan sama jin dan sebagainya, tapi betul-betul minta kepada Allah. Ini yang kedua. Begitupun dengan pertolongan, fa'idasta'anta fasta'in billah, apabila kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Menikah harus dipahami dengan ketauhidan, dengan keimanan, dengan kacamata keimanan. Ya. Karena nanti pasti akan ada yang mengatakan, oh kalau minta sama manusia berarti tidak boleh. Boleh-boleh saja. Minta pertolongan kepada manusia itu boleh, tapi dalam perkara yang bukan berkaitan dengan keimanan atau dan sebagainya. Misalkan apa? Misalkan minta tolong ketika sakit. Iki aku raiso mlaku misalkan. Minta tolong untuk dibawa ke rumah sakit itu boleh. Dalam perkara-perkara seperti itu boleh. Minta tolongnya adalah apa? Minta tolongnya adalah misalkan kepada Allah itu ketika kita posisinya urusannya adalah dengan keimanan dan ketauhidan. Misalkan apa? Misalkan minta perlindungan, minta diselamatkan dari bala, minta diselamatkan dari musibah, maka ini mintanya kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Atau misalkan kita sedang kena penyakit, kena musibah, kena bala dan sebagainya, maka kita minta tolongnya sama Allah. Ya Allah, tuntaskanlah musibah saya. Ya Allah, berikanlah kesabaran, sembuhkanlah sakit saya dan sebagainya. Begitu nggih. Begitupun dalam hal meminta itu juga boleh saja. Tapi dalam hal manusiawi dan juga teknis itu boleh meminta. Misalkan apa? Minta tolong untuk dibetulkan gendengnya, minta tolong untuk dibangunkan rumahnya, itu tidak apa-apa. Gitu nggih. Dalam urusan-urusan yang memang teknis dan manusiawi. Bahkan dalam perkara kesehatan pun, dokter pun kita juga misalkan minta tolong kepada dokter untuk mengobati itu juga boleh saja.
yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ketika kita berpikir bahwa dokter inilah yang menyembuhkan. Dokter menika adalah mengobati, nggih pun mengobati saja. Kita ikhtiar ke dokter dalam banyak penyakit, misalkan sedang sakit apa, ke dokter, itu ikhtiarnya. Yang menyembuhkan tetap Allah. Kata nggih. Jangan kita berdasarkan di sini kan nggak boleh minta pertolongan sama selain Allah. Ya, kemudian kita ketika sakit tidak ke dokter. Nah itu radi kurang pas, gitu. Kurang pas dalam menyikapi hadis ini. Ke dokter itu adalah bentuk usaha ketika sakit, bentuk ikhtiar. Maka ketika sudah ikhtiar kok belum sembuh, maka ya itu kemudian tetap ikhtiar tetap sambil tawakal. Kata. Nah ini yang kedua adalah perintah untuk meminta tolong kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan bahkan meminta segala sesuatu hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, garis besar hadis ini itu adalah ketetapan Allah bagi hambanya, baik ketetapan atau takdirnya Allah bagi hambanya menika sudah tertulis, baik yang sifatnya kesusahan atau senang, musibah atau nikmat, ya bencana atau nikmat, itu semua sudah tertulis dan sudah dituliskan Allah. Maka ketika ada orang yang ngumpul ya untuk mencelakai kita, maka orang-orang tersebut tidak mungkin bisa mencelakai kita kecuali memang itu sudah takdirnya dari Allah. Begitupun sebaliknya, ada orang manusia yang berkumpul untuk memberikan manfaat, memberikan kemanfaatan untuk kita, tapi kalau bukan takdirnya Allah, maka kemanfaatan itu tidak akan sampai kepada kita. Ini yang ketiga, bahwa ketetapan Allah itu ada di atas segala usaha manusia. Kemudian yang keempat, garis besar keempat dalam hadis ini, itu adalah kesalahan seseorang atau kesalahan seseorang tadi atau kekhilafan seseorang itu tidak membawa musibah, bukan menjadi landasan musibah apabila Allah memaafkannya atau apabila Allah tidak menetapkan musibah baginya. Lagi-lagi masalahnya adalah ditakdir. Jadi jangan pernah berasumsi ngoten nggih, secara garis besar secara ringkas, jangan pernah berasumsi, jangan pernah berpendapat bahwasanya aku misalkan kena musibah ini gara-gara aku seperti ini. Belum tentu, belum tentu demikian. Ya. Belum tentu karena kesalahan kita. Yang kita harus sikapi ketika berbuat salah ini kok nggih bertobat. Urusan nanti kemudian Allah kasih musibah untuk kemudian diuji untuk ujian gawe kita, itu bukan karena kesalahan kita. Berdasarkan hadis ini kok nggih. Berdasarkan garis besar hadis ini kok. Katakanlah kita berbuat maksiat, mencuri misalnya. Kemudian setelah kita mencuri ternyata sepeda motor kita hilang misalkan. Tadi mencurinya pakai sepeda motor, tiba-tiba ternyata setelah kita mencuri sepeda motornya hilang. Bisa jadi bukan karena mencuri itu, tapi karena memang satu dan lain faktor yang sebagainya. Ya. Dan kita yang harus kita sikapi ketika kita berbuat maksiat itu ya bertobat kepada Allah. Gitu. Bukan karena takut nanti akan ditimpa keburukan-keburukan, tapi karena memang kita sadar bahwa kita salah, maka kemudian bertobat kepada Allah. Nanti akan kami jelaskan lebih dalam lagi. Ya, begitu pula dengan musibah atau bala yang menimpa diri kita, itu belum tentu berdasarkan kesalahan kita. Ya, belum tentu berdasarkan apa yang kita lakukan. Lagi-lagi ini berdasarkan takdir juga. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah bahwasannya pertolongan Allah itu akan bersama orang-orang yang sabar. Artinya apa? Ketika kita sabar atas apa yang ditetapkan Allah, maka pertolongan Allah itu akan datang. Begitu pula dengan kemenangannya. Begitu pula dengan kesuksesan itu juga berdasarkan atas kesabaran kita.
Begitu. Artinya apa? Artinya sabar itu adalah kunci. Kuncinya nggih sabar. Karena bagaimanapun Allah dan Rasulnya sudah pernah bilang bahwa dunia ini adalah mataul ghurur, ya, hanya sebuah tempat canda-canda gurau aja. Maka di dunia seorang muslim ketika di dunia menikah isinya nggih cobaan, ujian dan sebagainya, haming guyonan mawon. Nah kita sikapi saja musibah, cobaan, ujian itu ya memang datangnya dari Allah untuk kita bikin labah sabar. Itu adalah inti dari hadis menikah. Kemudian yang terakhir, sebetulnya ini yang pertama, tapi benar, yang terakhir adalah hadis ini juga mengajarkan kepada kita untuk saling menasihati. Bahkan kepada anak kecil sekalipun. Di sini Rasulullah posisinya adalah sedang menasihati anak kecil. Maka perkataan Rasulullah di paling pertama itu adalah ya gulam. Ya gulam itu adalah sebutan untuk anak kecil. Gulamun itu menurut beberapa ulama dikatakan bahwasanya gulamun itu anak usia 9 sampai 10 tahun. Jadi usia 9 sampai 10 tahun niku nggih kinten-kinten kelas 4 SD nggih, kelas 4 SD. Bahkan kepada anak kecil kita harus selalu menasihati. Ya, maka dalam salah satu surat yaitu Al-Asr gitu sih. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati itu sangat penting, apalagi dalam perkara sabar dan dalam perkara kebenaran. Karena bagaimanapun adalah ad-dinun nasihat. Islam itu adalah dinun, agama yang nasihat, yang penuh dengan nasihat. Agama itu sendiri adalah nasihat. Maka menasihati kepada orang lain itu adalah sebuah keutamaan juga. Bahkan nasihat kepada anak kecil sekalipun yang mungkin belum banyak memahami tentang dunia, tentang takdir dan sebagainya, itu pun tetap harus dinasihati. Apalagi kepada orang yang lebih tua daripada anak kecil tersebut, kepada remaja, kepada orang dewasa, kepada orang tua, itu juga penuh dengan nasihat. Tapi hormati Allah, mari kita bahas sedikit demi sedikit menapa. Kalau misalkan nanti belum cukup waktunya, insya Allah kita lanjutkan di minggu depan ya. An Abi Abbas ini Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhu. Ini dari hadis ini berdasarkan riwayatnya Abul Abbas. Jadi bapaknya Abbas, ya. Abdullah bin Abbas, yang namanya adalah Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu punya anak namanya Abbas, punya bapak namanya Abbas juga. Jadi Abdullah ini itu punya bapak binnya bin Abbas, punya anak namanya Abbas juga. Nah, Abdullah ini siapa? Abdullah bin Abbas ini itu adalah sepupunya ponaannya Rasulullah. Kenapa? Karena bapaknya yaitu Abbas itu adalah saudara dari Abdullah, dari bapaknya Nabi Muhammad. Maka kalau secara silsilah menikah, Abdullah ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi sama Rasulullah dengan Rasulullah itu sepupuan. Abdullah ini sepupuan. Karena bapaknya yaitu Abbas bin Abdul Muthalib dengan Abdullah bin Abdul Muthalib, bapaknya Rasulullah itu kakak beradik. Maka Nabi dan Abbas atau bapaknya si Abdullah ini, ayahnya Abdullah ini itu adalah sepupuan. Maka Abdullah ini adalah ponaannya. Begitu. Abdullah bin Abbas ini lahir 3 tahun sebelum hijrah. Dalam beberapa dikatakan ini lahirnya 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah ini kok kinten ketika masa-masa sabotasenya di Mekah ya, ketika Nabi dan para sahabat itu disabotase, ditutup perdagangannya, ditutup jalur perniagaannya dan sebagainya, yang sampai kemudian Rasulullah dan para sahabatnya itu mengalami
kelaparan, mengalami krisis pangan dan sebagainya di Mekah pada saat itu. Nah, kemudian menurut beberapa ulama dikatakan salah satu yang mendasari hijrah mendasari hijrah atau menjadi latar belakang hijrahnya Rasulullah, disuruh hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya adalah karena sabotase ini. Salah satu alasannya dari banyak latar belakang. Nah, kemudian ketika itu lahir 3 tahun sebelum hijrah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, pada usia 9 sampai 10 tahun itu kemudian hadis ini disampaikan kepada Abdullah ini, ya. Atau nasihat Rasulullah ini disampaikan kepada beliau. Ya. Jadi ketika beliau usianya masih di umur 9 sampai 10 tahun, kira-kira seperti itu. Ada yang mengatakan juga berpendapat bahwasanya beliau ini, Abdullah bin Abbas ini mendapatkan nasihat ini adalah ketika usianya 12 tahun. Oke, 12 tahun. Ada yang mengatakan demikian. Pokoknya yang paling bisa dijadikan patokan adalah ketika Rasulullah wafat, itu Abdullah bin Abbas ini usianya sedang berada di usia 13 tahun sampai 15 tahun. Kinten-kinten niku. Jadi perhitungannya nggih kinten-kinten antara usianya 10 tahun untuk ketika mendapatkan hadis ini. Okay. Maka ketika Rasulullah SAW itu mengatakan ya gulam, wahai anak muda, menika nggih sak pas karena usianya Abdullah bin Abbas itu saat itu usianya ya segitu 10 tahun. Ya. Mengatakan. Jadi ketika itu 10 tahun. Cuman kita harus memahami bahwasanya usia 10 tahunnya sahabat menika boten kados usia 10 tahun sekarang. Para sahabat ketika usia 10 tahun itu sudah kecerdasannya luar biasa. Ali bin Abi Thalib bahkan ketika usianya masih sangat belia di bawah 10 tahun berani untuk menggantikan Rasulullah tidur di ranjang ketika Rasulullah hijrah. Menika enggak boten main-main nggih, boten sepele. Karena taruhannya nyawa. Nah, pasukan Quraisy itu datang, orang-orang Quraisy itu mengepung rumahnya Rasulullah dengan niat untuk membunuh Rasulullah malam itu. Ya. Tapi qadarullah Allah menidurkan mereka, kemudian menjadikan Rasulullah bisa selamat dari mereka dan menjadikan Ali untuk menggantikan Rasulullah di ranjangnya. Ya, mereka ditidurkan, ketika bangun melihat, ranjangnya masih isi. Oke, kita serbu sekarang. Diserbu, ketika dibuka langsung, kok Ali ini malahan bukan Rasulullah. Itu taruhannya nyawa, Bapak Ibu sekalian. Iku nggih, ketika saya baca, untung dibuka menika. Untung dibuka selimutnya. Kalau nggak dibuka selimutnya, tinggal ditusuk aja. Ali meninggal di situ. Ya. Tapi qadarullah, Allah masih menyelamatkan Ali. Makanya keputusan Ali untuk menggantikan Rasulullah di ranjangnya itu sangat luar biasa untuk anak seumur kurang dari 10 tahun. Maka jangan dibayangkan Abdullah bin Abbas ini adalah anak biasa ingusan yang tidak pintar. Abdullah bin Abbas ini sangat cerdas sekali. Ya. Sangat cerdas. Bahkan di usia 10 tahun pun Abdullah bin Abbas itu bisa ingat apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW ketika di usia 10 tahun tersebut. Ya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bapaknya juga semoga Allah meridhoinya, itu punya keutamaan dan pujian-pujian yang diberikan oleh Rasulullah kepada dirinya. Salah satunya adalah dalam sebuah hadis, Da'ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatiyanillahul hikmah wal marratain. Ya. Rasulullah SAW pernah mendoakan aku, Da'ali Rasulullah mendoakan untukku, ya, sebanyak 2 kali agar Allah memberikanku hikmah. Jadi memang secara khusus
Abdullah bin Abbas ini didoakan oleh Rasulullah untuk bisa menguasai atau untuk bisa menguasai hikmah, menguasai ilmu. Itu keutamaan yang pertama. Kemudian dalam satu waktu juga pernah Rasulullah itu sedang berada di rumahnya salah satu istrinya, itu Maimunah. Berada di rumahnya Maimunah. Kemudian Abdullah bin Abbas ini itu membawakan air wudhu untuk beliau. Maka kemudian Rasulullah mendoakan beliau, Allahumma faqihu fiddin wa'lam ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah agama bagi Abdullah bin Abbas ini dan ajarkanlah ia ilmu. Didoakan seperti itu. Ada yang juga mengatakan alimahul hikmah, ajarkanlah dia hikmah. Artinya memang Abdullah bin Abbas ini memang secara khusus didoakan oleh Rasulullah menjadi orang yang alim, orang yang cerdas, orang yang bisa paham ilmu, orang yang difahamkan oleh agama dan sebagainya. Ya. Bahkan dalam sebuah riwayatnya Al-Bukhari itu dikatakan bahwasanya Rasulullah juga pernah mengatakan untuk mendoakan Abdullah bin Abbas ini agar bisa difahamkan agama baginya, difahamkan perkara-perkara agama bagi Abdullah bin Abbas ini. Maka julukannya Abdullah bin Abbas ini sangat banyak sekali. Beliau dijuluki juga sebagai orang yang paham tentang Al-Quran, ya, tentang tentang tafsir Quran dan sebagainya. Nih, menikah. Jadi keutamaan dari Abdullah bin Abbas ini sangat banyak sekali. Nih, inilah tentang Abdullah bin Abbas yang meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian saat itu khalfan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yauma, ada suatu hari yauman. Pada satu hari Ibnu Abbas ini sedang berjalan bersama Rasulullah, ya, berjalan di belakangnya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menghadapnya, kemudian menasihatkan kepadanya, ya ghulam, wahai anak muda, inni alamuka, aku akan ajarkan kepadamu kalimatin, sebuah kalimat, atau maksudnya di sini adalah saya akan menasihati kamu dengan beberapa nasihat. Ya. Apa nasihatnya? Nasihatnya yang pertama, ihfadillah yahfadka. Ya. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Di sini tadi maknanya adalah menjaga hak-haknya Allah, menjaga ketetapannya Allah, menjaga perintah-perintahnya Allah, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini makna dari ihfadillah, ya, jagalah Allah. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlet, secara arti asli, jagalah Allah, wah ini mesti langsung rame ini kalau misalkan diketahui oleh para sekularisme, orang-orang sekular. Ramenya kenapa? Wah ini Tuhanmu tidak bisa menjaga dirinya sendiri, mesti ngoten, ya kan? Kalau diterjemahkan secara letterlet, maka kemudian perlu penafsiran. Ihfadillah ini maksudnya adalah menjaga haknya Allah, menjaga yang memang kita diperintahkan Allah untuk mengerjakannya. Ya tadi, menjalankan syariat Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu adalah salah satu menjaga hak Allah. Menjaga diri kita, menjaga kemaluan kita, menjaga lisan kita, itu menjaga Allah. Ya. Yahfadka, ketika kita bisa menjaga hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Menjaga kita dari apa? Menjaga kita ya dari berbagai macam kemudaratan yang bisa menimpa diri kita, menjaga dari urusan dunianya, menjaga dari lemahnya badan, ya kan, dhaifnya anak, menjaga keluarganya, menjaga hartanya, menjaga rezekinya dan sebagainya, dan masih banyak lagi. Bisa juga penjagaan itu juga dalam hal fisik, dalam hal kesehatan, dalam hal lain sebagainya. Menjaga keturunannya juga dijaga,
menjaga dari gangguan jahat, dari bisikan-bisikan setan dan sebagainya, itu dijaga. Diselamatkan dari syubhat dan syahwat, itu juga dijaga. Kenapa? Karena gangguan-gangguan yang ada di sekitar kita itu banyak sekali, Bapak sekali. Gangguan yang bisa menimpa kepada diri kita itu sangat banyak sekali. Gangguan dari hal fisik, gangguan dari hal mental, gangguan dari hal ibadah, itu pun juga banyak gangguan. Maka kita minta kepada Allah untuk bisa menjaga kita dari hal-hal tersebut. Tapi syaratnya adalah kita menjaga haknya Allah, menjaga haknya Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya. Imam Asy-Syan'ani rahimahullah mengatakan bahwasanya maksud dari ihfadillah itu adalah menjaga hududnya, menjaga aturannya, menjaga janjinya, menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, menjaga itu dan berhenti di hadapan segala perintahnya dan dengan melaksanakannya, dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, dan tidak melanggar aturan-aturan hududnya atau melanggar aturan-aturan syariatnya. Begitu pula yang dikatakan Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizullah, dia mengatakan bahwasanya ihfadillah yahfadka itu punya makna tegakkanlah kewajibanmu kepada Rabbmu, artinya menjaga kewajiban-kewajiban kita dari Allah. Ya. Maka kamu akan dibalas menjalankan kewajiban itu dibalas dengan penjagaan Allah kepadamu. Maka seorang muslim yang bisa menjalankan seluruh kewajibannya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, maka sejatinya dia akan menjadi muslim yang lebih tenang sebetulnya, lebih adem, lebih ayem. Kenapa? Karena Allah menjaganya. Oke. Maka insya Allah menikah nasihat seluruh ustadz, seluruh ulama. Ketika kita gundah gulana, ketika kita galau, ngoten nggih bahasane pun galau ngoten. Disuruhnya napa? Mboten disuruh napa-napa, disuruhnya sholat, menjaga sholat, bersedekah. Yeah. Itu nasihat semua ustadz dan ulama itu insya Allah menikah. Cobi sinten mawon insya Allah. Ketika kita galau, punya masalah hidup, pasti nasihatnya menjaga sholat, menjaga hal-hal yang wajib, kemudian bersedekah pun. Cobi mawon, Bapak Ibu perhatikan di banyak ceramah itu pasti ustadz dan ulama menasihatinya seperti itu. Kenapa? Karena ya memang itu rumusnya. Kalau kita hidup kita mau tenang, mau ayem, mau adem, pikiran kita tenang, ya kita jaga hak-haknya Allah tersebut, menjalankan perintahnya tadi, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan. Bahkan menjauhi larangan itu berarti tidak pernah dekat-dekat dengan kemaksiatan, tidak pernah dekat-dekat dengan larangan. Ketika Allah bilang wala taqrabu zina, nggih mboten nyedak mawon mboten, apalagi melakukannya. Gitu. Oke. Itu nasihat pertamanya adalah ihfadillah yahfadka. Kemudian yang kedua adalah ihfadillahi tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan atau mendapati Allah bersama kamu. Allah ada di samping kamu. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah ini sebetulnya napa nggih? Mungkin kaitannya dengan ihsan. Ketika ihsan itu, perilaku ihsan itu ketika kita melihat Allah meskipun kita tidak melihatnya secara langsung, tapi kita merasa bahwa Allah itu ada di sekitar kita. Nah, maka ketika kita bisa menjaga Allah, menjaga kewajiban-kewajibannya, kita akan merasakan bahwa Allah itu hadir di setiap kehidupan kita. Allah hadir untuk memecahkan masalah kita. Allah hadir untuk menepuk pundak kita, mengelus kepala kita, untuk menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita. Itu secara umum ini seperti itu. Atau secara dalam Quran ya itu tadi, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu takut, janganlah kamu cemas, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah itu bersama kita. Ya, ketika kita bisa menjaga hak-haknya
Allah, menjaga ketetapan atau perintah-perintahnya Allah. Ya. Bapak Ibu dan mati Allah, mungkin ini saja dalam pembahasan hadis tentang hak Allah dan memahami takdir ini, yaitu hadis Arba'in nomor 19. Insyaallah kita lanjutkan di minggu depan, insyaallah masih panjang. Jadi mungkin ini dua atau ya satu pertemuan lagi insyaallah. Aku lupa lihat wastaghfirullahaladzim. Cukup sekian mungkin. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.